tapi picture besarnya apa yang mau dikatakan oleh Pak Amin Rais di sini itu adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan begitu. Karena jika tidak, ya Indonesia ini dapat azab besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Pemerintah itu tidak bisa menutup mata. Ini sudah jelas, seskap Teddy ini dengan Prabowo itu berlebihan. Apanya hubungannya itu? Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut. Ini yang lebih bahaya, yang saya kira konsernya Pak Amin Rais ya, dan ini harus digarisbawahi. Ini bisa menjadi legitimasi para boti-boti gitu. Mau lihat tuh di atas juga udah gemulai gitu. Ya jangan salahkan kalau orang-orang awam memang demikian keadaannya, melihat gemulai saja sudah gede. Terus ini membela si Teddy ya dengan mengatakan, saya tahu betul Teddy, ya tuduhannya apa? Jawabannya apa? Saya katakan ya, ini di hadapan seluruh orang Indonesia, dia pembunuh. Nih, silahkan mau di crop, silahkan mau di share, dia ini pembunuh. Di tengah viralnya sorotan publik yang kembali panas soal satu nama yang terus membayangi setiap langkah Presiden Prabowo, kritik tajam sang pengamat politik Amin Rais terkait sosok Teddy Indrawijaya yang kini berdiri begitu dekat dengan tumpuk kekuasaan yang akhirnya memicu spekulasi liar dan seolah menjadi alarm bahaya langkah sang presiden. Ketika Amin Rais secara terbuka melontarkan kritik kedekatan Prabowo dan Teddy yang dinilai tak wajar tersebut, publik langsung dibuat geger dan memicu deretan kontroversi yang lainnya, mulai dari program MBG yang masih banyak memakan korban hingga sederet kebijakan yang memberatkan rakyat serta dianggap tak ada bedanya dengan era Jokowi. Apakah ini murni hubungan kerja seorang pimpinan dan ajudannya, atau ada narasi besar yang sengaja ditutup-tutupi dari mata rakyat? Hingga Buya Yahya dan para tokoh menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, yang menjadi soal bahwa Teddy ini di sini dituduh oleh Amin Rais dengan tuduhan yang sangat straightforward ya, tuduhan yang sangat kena sekali, yaitu sebagai seorang yang gay. Ya, tapi picture besarnya apa yang mau dikatakan oleh Pak Amin Rais di sini itu adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan begitu. Karena jika tidak, ya Indonesia ini dapat azab besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Permasalahan mengenai kedekatan Pak Prabowo dengan Teddy yang banyak beredar di internet, pemerintah itu tidak bisa menutup mata. Ini sudah jelas di internet, di media sosial yang saya tidak mengatakan ini benar ya, yang memiliki kesan bahwa seskap Teddy ini dengan Prabowo itu berlebihan. Apanya hubungannya itu? Kesan itu memang timbul ada dari apa? Dari sikapnya Teddy terhadap Prabowo. Cuman apakah tuduhan kesan itu benar atau tidak? Itu tidak boleh berkesan seperti itu. Nah, cuman Komdigi tidak boleh menutup mata bahwa ya kesan itu terjadi kepada masyarakat. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Sejak awal masa jabatannya, Prabowo tak bergeming meski diterjang kritik tajam dari berbagai penjuru, mulai dari kalangan mahasiswa, tokoh politik hingga mantan pendukungnya sendiri yang merasa kecewa. Banyak pihak menilai bahwa sejumlah kebijakannya justru melanjutkan pola pemerintahan Jokowi. Meskipun hal tersebut memicu ketidakpuasan, beliau seolah tak peduli dan terus melangkah dengan gayanya sendiri. Sorotan publik semakin panas ketika Amin Rais menyoroti kedekatan Prabowo dengan Teddy Indrawijaya. Kemanapun presiden melangkah, Teddy selalu hadir di sisinya.
Kritik pun meluas ketika Teddy yang sebelumnya berlatar belakang militer aktif mendapatkan posisi mentereng sebagai sekretaris kabinet. Banyak pakar menilai bahwa lompatan cepat karir ini melanggar sistem meritokrasi dan aturan bagi militer aktif. Namun, yang membuat publik semakin geram dan bertanya-tanya adalah isu di ranah privat. Jejak masa lalu dan isu-isu menyimpang mengenai kedekatan Teddy yang beredar kembali diangkat oleh sejumlah pihak. Ketika ranah privat dan urusan kenegaraan mulai bercampur, maka batasannya menjadi kabur. Pertanyaannya, apakah ini murni masalah profesionalisme atau justru ada narasi besar yang sedang dimainkan di balik layar? Berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik hingga tokoh masyarakat terus menyuarakan keresahannya. Mereka menilai adanya ketegangan antara aspirasi rakyat dan manuver politik elit yang terkesan mementingkan keinginan sendiri atau golongan tertentu. Anda pemimpin yang sudah diusung dengan kelompok yang tidak baik, partai yang tidak baik misalnya, pokoknya komunitas yang tidak baik, lalu dia selalu bisikan ketidakbaikan kepada Anda. Ada tobat bagi Anda sebagai pemimpin, ya jangan didengar. Anda nyesel, saya nyesel dulu diangkat oleh kelompok yang tidak baik, sekarang saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin jadikan kepemimpanku ini untuk menghapus dosa kesalahan yang lalu, ya saat ini tobat. Ya sudah, pokoknya kebijakan harus benar. Kalau dia bisikan yang nggak benar, saya nggak akan terima. Lalu Anda mengambil wazir yang baru lagi, yang bagus, menteri-menteri, pendukung-pendukung yang baik, biarpun tidak atas nama kelompok, supaya aman. Gimana pendapatmu tentang ini loh, yang ngusung saya kan suka gelitikin saya gini-gini, saya tidak senang nih, gimana kira-kira petunjuk orang soleh? Ya Pak Pemimpin, jangan, sudah jangan diikuti. Tobatnya seperti itu, jangan lalu ikuti. Tapi saya sudah terlanjur janji jelek lah. Jangankan sudah janji dok, pakai sumpah pun batalin itu. Biarpun janjinya pakai sumpah, akan ada ceritanya Syed Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak mau melakukan kebaikan. Akhirnya oleh Rasulullah suruh batalin sumpahnya kok demi kebaikan. Ya maka pemimpinnya tobat. Dan ketahuilah wahai para pemimpin, jika Anda di antara yang mendengar suara ini adalah pemimpin, lalu Anda diberi oleh Allah kesadaran yang mengusung Anda adalah kelompok yang tidak baik, yang di kiri kanan Anda tidak baik, berarti Anda diberi hidayah oleh Allah. Tinggal Anda jangan mengikuti bisikan yang jelek, dengar bisikan yang baik yang menjadikan Anda dekat kepada Allah. Meskipun Buya Yahya tidak membahas Prabowo secara langsung, namun beliau memberikan asupan kebaikan terkait moral seorang pemimpin. Beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib mementingkan suara dan kepentingan rakyat besar di atas kepentingan pribadi atau bisnis demi tujuan tertentu. Dari dinamika politik yang terjadi, kita bisa memetik satu pelajaran penting: transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam sebuah demokrasi. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh rumor, tetapi kita juga berhak menuntut agar kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kritik terhadap kebijakan dan kedekatan personal di ruang publik adalah bagian dari pengawasan warga negara. Ini adalah pengingat bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kekuasaan yang sejati bukanlah tentang seberapa dekat seorang berdiri di samping pemimpin, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan rakyat yang paling bawah. Punya pengawal gemulai, itu kan nggak lucu juga gitu. Dan ini bisa menjadi, ini yang lebih bahaya, yang saya kira concernnya Pak Amin Rais ya, dan ini harus digarisbawahi. Ini bisa menjadi legitimasi para boti-boti begitu. Mau lihat tuh di atas juga udah gemulai begitu. Ya jangan salahkan kalau orang-orang awam memang demikian keadaannya, melihat gemulai saja sudah gay begitu, karena mereka nggak punya ilmu. Nah kita nih yang punya syariat jangan seperti itu. Cuman sekali lagi, ini juga merupakan concern yang sangat harus kita lihat begitu ya dari Pak Amin Rais, karena emang ini bisa menjadi, makanya nih semenjak zaman Jokowi juga ya, itu banyak boti-boti berkeliaran kemudian ngomong di hadapan media sosial begitu. Dia kalau dia gay itu bukan masalah besar, itu masalah besar. Kita mah orang beragama, orang itu kan tadi agamanya Islam katanya sih begitu.
Ya itu kalau misalkan itu bukan masalah tanpa melihat syariat, oh itu sudah bisa keluar dari agama itu buruk sekali, jelek, tidak boleh. Pungkiri bahwa Seskap atau Letkol Teddy ini mempunyai keistimewaan ya, peran yang begitu besar dan jauh lebih spesial begitu ya dibanding Seskap sebelumnya. Bahkan yang Teddy ini mempunyai peran yang sentral ya, sehingga mengkonfirmasi beberapa kabar yang menyebutkan bahwa sebenarnya Prabowo ini sangat sulit untuk ditemui. Semua yang hendak bertemu dengan Prabowo harus melalui Teddy ya. Bahkan katanya menteri-menteri pun tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Prabowo, semuanya harus melalui Teddy. Inilah Teddy Indrawijaya, lulusan Akademi Militer Ranger School Universitas Jenderal Ahmad Yani Universitas Indonesia, lahir di Manado pada 14 April 1989, memiliki latar belakang perpaduan darah keluarga militer kuat dari pasangan Kolonel Giono dan Mayor Patris R.A. Rumbayan. Teddy diketahui pernah menikah dengan Wita Nidia Hanifah pada 11 September 2018. Namun rumah tangganya tersebut hanya bertahan kurang dari 1 tahun dan resmi berakhir dalam perceraian pada 14 Agustus 2019. Dan kini di tengah kesendiriannya, ia melesat dalam karir militer dan birokrasi. Namun kenaikan pangkatnya menjadi letnan kolonel tanpa jalur Sesko TNI memicu perdebatan. Apakah ini murni meritokrasi atau privilege luar biasa? Sejak menjabat Seskap, peran Teddy dinilai melampaui batas manajerial, di mana ada panggung menteri, di situ ada Teddy. Ia bukan sekedar ajudan, tapi aktor komunikasi politik yang berani menepis isu krisis nasional dan menyentil pengamat ekonomi. Publik melihat kejutan ulang tahunnya dari Presiden Prabowo bukan sekedar momen hangat, melainkan simbol bahwa akses menuju Presiden kini harus melewati satu pintu Teddy Indrawijaya. Apakah ini bentuk pengamanan informasi atau justru upaya isolasi terhadap sang presiden? Disinilah Amin Rais masuk sebagai pemantik ledakan. Lewat video kontroversialnya, Amin melontarkan diksi yang sangat tajam berdasarkan opininya terhadap sejumlah kabar yang tersebar di masyarakat. Amin secara blak-blakan menuding Teddy sebagai bagian dari kaum Nabi Lut atau gay. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Terlepas dari benar atau tidaknya, serangan ini berhasil mengalihkan perhatian publik dari pesona pop culture Teddy di media sosial menuju ke arah kejanggalan sistemik di istana. Amin memaksa kita bertanya, siapa sebenarnya yang sedang memegang kendali di balik layar? Yang banyak menduga semua bermuara kepada sosok Jokowi, sebab kedekatan Teddy sejak dulu bersama sang mantan presiden kontroversi tersebut. Yang tidak diperkenankan adalah membuka kejahatan dosa pribadi seorang presiden, seorang raja, pribadi antara dia dengan Allah. Akan tapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak, ini bukan pribadi dan orang sudah pada tahu. Misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang betul-betul merugikan. Lah kalau kita ungkap, bukan ini menggunjing, bukan ini juga membuka aib, memang ini adalah terjadi pada masyarakat, bukan dirinya sendiri, karena ada hubungannya dengan orang lain, jadi beda. Kalau ada hubungannya dengan orang lain perlu kita sampaikan, asalkan benar, bukan kita menfitnah presiden juga nggak boleh, menfitnah nggak boleh. Kalau tidak ya jangan katakan iya, kalau tidak melakukan jangan katakan melakukan. Ini perlu jujur kita. Jangankan menfitnah presiden, seorang yang muslim, menfitnah misalnya, menfitnah orang yang kafir saja nggak boleh kok. Islam itu mengajarkan kebaikan. Cuma jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan memungkar pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat, yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita itu, suka menyamakan sesuatu yang berbeda.
Kalau ada kebijakan yang salah lalu merugikan, terus kalau tidak kita sampaikan bagaimana? Tentu kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus, mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya, mungkin ke Pak Gubernur dulu atau bagaimana. Jika tidak ada tanggapan, diingatkan. Jika tidak anggapan, ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu, dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta seperti itu. Jadi kita harus membedakan maka mukaib. Kalau misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang salah dan sebagainya, kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan. Lalu bagaimana, siapa yang buat perubahan? Sementara itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah, nggak boleh. Dan meski pesan Buya Yahya bukan mengomentari Teddy secara langsung, namun sangat jelas bahwa kebenaran tidak dibangun di atas prasangka. Kritik terhadap sistem pemerintahan adalah hak demokratis, namun menjaga diri dari fitnah adalah kewajiban moral. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kekuasaan yang terlalu rapat menutup diri seringkali justru menyimpan rahasia yang paling dicari. Kesetiaan seorang prajurit memang tak ternilai harganya, namun kesetiaan pada sistem negara jauh lebih mulia di atas segalanya. Sejarah tidak akan mencatat seberapa hebat Anda menjaga pintu penguasa, tapi sejarah akan mencatat seberapa besar Anda menjaga kehormatan aturan yang ada. Jangan sampai sebuah benteng dibangun hanya untuk menjauhkan pemimpin dari suara rakyatnya sendiri. Kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah. Tuh. Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget dia. Dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Katanya dia Terus ini membela si Teddy ya dengan mengatakan, saya tahu betul Teddy, ya tuduhannya apa? Jawabannya apa? Kan nggak nyambung. Kalau ada orang misalkan dituduh pencuri, ini kamu misalkan begitu ya, dituduh pembunuh tuh. Kemudian mengatakan, oh enggak, siapa namanya itu, dia itu adalah suami yang baik. Kan nggak nyambung. Kalau kamu itu mau menepis keadaan bahwa kamu itu bertanggung jawab atas wafatnya beberapa orang di dalam KM50 itu, buktikan bahwa kamu itu tidak bertanggung jawab. Karena orang-orang yang mau membuktikan kamu bertanggung jawab itu sudah melaporkan perkara ini kepada kepolisian, tidak pernah ditanggapi. Tuduhan sama si Teddy itu gay, yang mana saya tidak menuduh itu ya. Saya kemarin mengatakan tuduhan Pak Amin Rais terlalu vulgar kepada siapa? Kepada Teddy itu. Cuma si Teddy ini dia tidak layak di dalam jabatannya, itu sudah pasti, sudah jelas. Dan setidaknya itu memberikan sangkaan kepada halayak umum bahwa Teddy itu begitu adanya. Jadi dari segi situ saja itu sudah bisa dilihat si Teddy ini memang tidak layak untuk diberikan jabatan setinggi itu. ya, Saya tidak mengatakan bahwa Wawak melakukan itu, Bu ya. Tetapi LGBT sudah masuk ke istana itu saya sudah sampaikan. Baik. Nah, Maksud saya adalah ya Wawak sama Teddy dan yang lain-lain. Kalau saya mengatakan soal Nabi Lut, soal azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah saya sampaikan ya, tetapi saya nggak terang-terangan mengatakan Wawak dan boyfriends-nya itu melakukan itu ya. Nah, Itu karena saya bukan ahli agama. itu saya kira ya, si Dudung ini ada sentimen terhadap perjuangan orang Islam. Si Dudung ini begal nasab. Operasi intelijennya dia nih yang mulai ini. Dia tidak mau membahas KL50 sama sekali di dalam permasalahan ini, dan dia tidak akan pernah mau membahas itu. Saya katakan ya, ini di hadapan seluruh orang Indonesia, dia pembunuh. Nih, silahkan mau di crop, silahkan mau di share, dia ini pembunuh. Mau apa? Habib Rizik bilang demikian. Orang tua KM50 ngomongnya demikian. Mau apa? Mau apa? Dia ngebahas gak? Enggak. Kenapa? Ketakutan. Terus jangan bermanis-manis mulut begitu ya, namanya ulama itu nggak bakalan demikian. Kalau seorang alim, seorang ulama sudah mengatakan kamu itu jelek, berarti yang jeleknya itu kamu. Jangan malah wajah buruk kaca dibelah. Kamu diomongin jelek sama para alim ulama, malah kamu yang mengatakan mereka yang buruk, yang jelek. Jangan seperti itu. Semua bermula dari pernyataan Amin Rais yang menohok hingga membuat istana terguncang. Namun yang menarik perhatian kita bukan hanya tuduhannya, tapi reaksi alergi pemerintah yang langsung memblokir konten tersebut. Tapi
Tapi seperti biasanya, ketika suatu kasus semakin dilarang, maka orang akan semakin ingin tahu yang sebenarnya. Dan di saat itulah sosok Dudung muncul ke panggung untuk melakukan pembelaan. Lihat video Dudung yang tak punya data. Dia mencoba membela Teddy dengan menyebut Teddy orang baik dan sopan, sedangkan publik tidak sedang bertanya soal etika makan atau sopan santun di depan kamera. Yang sedang digugat adalah dugaan perilaku menyimpang yang beresiko pada moralitas lingkaran kekuasaan. Menggunakan argumen sopan untuk menjawab dugaan penyimpangan adalah analogi yang sangat jauh panggang dari api dan benar-benar tidak nyambung. Langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Sementara Habib Rizik yang mendengar pembelaan Dudung soal kasus Teddy dan Prabowo, HBS pun mulai membongkar rekam jejak Dudung. Dari KM50 yang belum tuntas hingga gaya bicaranya yang sering kali kontroversial, padahal Dudung adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas kasus KM50 bersama Jokowi, kata Habib Rizik. Sri Bambang Pamungkas bahkan secara blak-blakan menyebut bahwa isu LGBT di lingkungan elit ini sudah menjadi bisik-bisik tetangga di istana sejak lama. SBP mengungkap adanya pola hubungan yang tidak biasa yang selama ini hanya berani dibahas di ruang-ruang tertutup karena takut kena tebas undang-undang ITE. Dudung seolah ingin menjadi tameng bagi Prabowo dan Teddy, tapi tameng yang dia gunakan retak. Banyak sumber video hingga saksi sejarah yang justru menunjukkan siapa Dudung di balik kasus KM50 yang masih belum terungkap. Dan soal kasus Teddy Prabowo, jika memang tidak apa-apa, mengapa harus ada kepanikan? Mengapa harus Dudung yang maju dengan narasinya yang dangkal? Kita tidak sedang menghakimi personal, tapi kita sedang menjaga marwah kepemimpinan nasional. Dalam Islam, pemimpin bukan hanya soal gagah atau sopan, tapi soal kesucian moral. Jika bibit-bibit perilaku menyimpang dibiarkan, apalagi dibela secara membabi buta, maka hancurlah tatanan bangsa. Terus contoh sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya, jika presiden memberi menuruti, ya selesai, alhamdulillah, itu tandanya ikhlas, karena tujuan kita adalah merubah, buat perubahan, bukan kita mencari-cari kesalahan. Ini ketulusan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahan yang selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya, meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia, termasuk presiden adalah manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar aib pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Na'udzubillah kalau seandainya ada. Nggak boleh. Antara dia dengan Allah. Kalau urusan dengan masyarakat ya beda, ini kezaliman. Maka di dalam bab kita tidak boleh menggunjing itu berbeda. Jika ada orang berbuat zalim pada orang lain, maka ini bisa dibongkar. Kenapa? Ada urusannya dengan orang lain. Jika kita ungkap, bisa menghentikan kezaliman tersebut, seperti itu. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang untuk membungkam orang-orang yang mengungkapkan kebenaran. Di sisi lain memang ada orang yang berlebihan barangkali yang tidak ada disebutkan, jadi fitnah. Sudahlah, jangan fitnah. Jangan fitnah presiden, dan juga jangan ada orang ingin mengkritisi presiden lalu Anda bungkam mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun karena cinta kepada presiden misalnya, cinta kepada penguasa agar negara ini tentram, membuat kritikan itu wajar dan bukan membongkar aib pribadinya kok. Ini bisa. Tapi kalau sudah membongkar aib pribadi ya semuanya melarang, nggak diperkenankan. Urusan dia dengan Allah kok.
Meski Buya Yahya tidak sedang berbicara tentang kasus Teddy secara langsung, namun ini sebuah bukti bahwa pembelaan tanpa data hanya akan menjadi lelucon di mata rakyat yang sudah cerdas. Dudung mungkin merasa sudah berjasa, tapi bagi publik ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan. Jika pemimpin kita dikelilingi oleh narasi penyimpangan dan pembelaan yang tidak logis, kemana arah bangsa ini akan dibawa? Jangan sampai kita mengulang sejarah kaum Sodom hanya karena kita terlalu pengecut untuk menyuarakan kebenaran demi menjaga perasaan para penguasa. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sopan santun adalah pakaian luar, tapi kejujuran moral adalah isi hati. Jangan tertipu oleh bungkus yang rapih jika di dalamnya tersimpan kerusakan yang nyata. Sebab pembelaan kesalahan demi loyalitas buta adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap nurani. Berdirilah di pihak kebenaran meskipun engkau harus berdiri sendirian, karena pada akhirnya hanya kesucian yang akan menyelamatkan kita di hadapan Sang Maha Pencipta. Bayangkan sejak awal beliau nyalonin diri jadi presiden tetapi gagal. Saya sampai lupa berapa kali beliau gagal dalam misi-misi politiknya, bikin partai politik juga misalkan banyak pengkhianatan dan sebagainya, tetapi beliau tetap maju terus gitu. Ini mengingatkan saya sama Pak Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang terdahulu itu, yang di masa lampau, yang dia untuk menjadi presiden itu butuh kegagalan berkali-kali gitu. Ya, saya pikir Pak Prabowo mungkin seperti itu, cuman saya sih tidak pernah berharap bahwa Pak Prabowo seperti Abraham Lincoln, karena Lincoln itu setelah berkuasa pada akhirnya perang saudara di Amerika Serikat. Jangan sampai Pak Prabowo juga seperti itu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimanapun tentang perjalanan karir politik Pak Prabowo itu, beliau mengawali karir politiknya itu dalam kacamata pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Pengkhianatan atas apa? Pengkhianatan Prabowo atas ide-ide Pak Harto. Punya pengawal gemulai, itu kan nggak lucu juga gitu. Dan ini bisa menjadi, ini yang lebih bahaya, yang saya kira concernnya Pak Amin Rais ya, dan ini harus digarisbawahi. Ini bisa menjadi legitimasi para boti-boti gitu. Oh, lihat tuh di atas juga udah gemulai begitu. Ya jangan salahkan kalau orang-orang awam memang demikian keadaannya, melihat gemulai saja sudah gaib gitu, karena mereka nggak punya ilmu. Nah kita nih yang punya syariat jangan seperti itu. Cuman sekali lagi, ini juga merupakan concern yang sangat harus kita lihat begitu ya dari Pak Amin Rais, karena emang ini bisa menjadi, makanya nih semenjak zaman Jokowi juga ya, itu banyak boti-boti berkeliaran kemudian ngomong di hadapan media sosial begitu. Dia kalau dia gay itu bukan masalah besar, itu masalah besar. Kita mah orang beragama, orang itu kan tadi agamanya Islam katanya sih begitu. Ya itu kalau misalkan itu bukan masalah tanpa melihat syariat, oh itu sudah bisa keluar dari agama itu buruk sekali, jelek. Inilah sang presiden Indonesia yang masuk Islam usai menikah dengan Titik Soeharto, anak dari mantan Presiden Soeharto yang lahir 17 Oktober 1951, adalah seorang politisi dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumas berasal dari Kebumen yang menempuh pendidikan militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan, yang berhasil menjadi Menteri Pertahanan hingga menjadi Presiden. Nenek Prabowo yang bernama Raden Nganten Surat Misiswo Diharjo, Raden Wirawijaya III, keturunan dari Raden Wirawijoyo II, bangsawan Mataram yang ikut berperang di pihak Diponegoro, yang jika ditarik ke atas maka ujungnya Brajo Minartani, yang konon putri Ki Ageng Pemanahan, pendiri dinasti Mataram Islam. Dan dari sinilah banyak yang mengatakan bahwa Prabowo memiliki garis keturunan dari Sunan Giri. Dan kita mengenal sosok Prabowo sebagai tokoh nasional yang karakteristik keperwiraannya dikenal keras dan paling sulit untuk hilang dan dilupakan, sebab kental dengan semangat keperwiraan dan susah untuk menyerah. Tercatat di beberapa kasus bagaimana Prabowo lantang dan keras dalam berucap hingga sejak awal beliau menjadi presiden, dan meski banyak kritik tajam, Prabowo tetap lantang bahwa sejumlah kebijakannya yang ditentang banyak orang, Prabowo tak bergeming dengan menyanjung sejumlah
sejumlah kebijakannya yang banyak menyerupai Jokowi yang diduga tak mendengar masukan untuk perbaikan negeri. Melihat ramai kabar beragam dan sederet kontroversi yang mengekspos serta rencana besar dan perjuangan para pakar dan tokoh politik yang mulai ramai mengkritik keras sederet kebijakan Prabowo yang dianggap mementingkan keinginan sendiri dibanding rakyatnya, maka menjadi penting asupan Buya Yahya yang menegaskan pesan terkait ini. Akan tapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak, ini bukan pribadi dan orang sudah pada tahu. Misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang betul-betul merugikan. Lah kalau kita ungkap, bukan ini menggunjing, bukan ini juga membuka aib, memang ini adalah terjadi pada masyarakat, bukan dirinya sendiri, karena ada hubungannya dengan orang lain, jadi beda. Kalau ada hubungannya dengan orang lain, perlu kita sampaikan, asalkan benar, bukan kita menfitnah. Menfitnah presiden juga nggak boleh. Menfitnah nggak boleh. Kalau tidak, ya jangan katakan iya. Kalau tidak melakukan, jangan katakan melakukan. Ini perlu jujur kita. Jangankan menfitnah presiden, seorang yang muslim, menfitnah misalnya, menfitnah orang yang kafir saja nggak boleh kok. Islam itu mengajarkan kebaikan. Cuma jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan memungkar pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat, yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita itu, suka menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau ada kebijakan yang salah lalu merugikan, terus kalau tidak kita sampaikan bagaimana? Tentu kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus, mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya, mungkin ke Pak Gubernur dulu atau bagaimana. Jika tidak ada tanggapan, diingatkan. Jika tidak anggapan, ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu, dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta seperti itu. Jadi kita harus membedakan maka buka. Kalau misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang salah dan sebagainya, kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan. Lalu bagaimana, siapa yang buat perubahan? Sementara itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah, nggak boleh. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Prabowo secara langsung, tetapi beliau memberi seruan dan pesan kebaikan secara umum untuk memberi contoh terkait sejumlah kebijakan pemimpin yang wajib mementingkan rakyat dibanding bisnis pribadi atau golongan, keluarga serta koleganya demi kepentingan politik. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kepemimpinan bukan tentang seberapa lama kita berkuasa, melainkan seberapa besar kita untuk mendengar jeritan rakyat di bawah kaki kita, karena pada akhirnya tahta akan hancur dan harta akan sirna, namun keadilan seorang pemimpin akan tertulis abadi dalam tinta sejarah yang tak akan pernah bisa dihapus oleh kekuasaan manapun. Tapi picture besarnya apa yang mau dikatakan oleh Pak Amin Rais di sini itu adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan begitu. Karena jika tidak, ya Indonesia ini dapat azab besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi.